Inilah channel Uco Stiker Wawancara. Sahabat-sahabat di mana saja berada, kali ini saya bertemu dan tokoh politik Bapak Denny Valdis, selalu memberikan aspirasinya, inovasinya kepada pemerintah maupun kepada masyarakat secara umumnya. Baiklah sahabat-sahabat, kita akan bincang-bincang kepada Bapak Denny Valdis tentang seputar pemerintahan Kota Tanjung Balai. Oke sahabat-sahabat, mari kita dengarkan pandangan dan menurut Bapak Denny Valdis. Selamat malam Pak Denny Valdis. Selamat malam Pak Uco. Apa kabar? Sehat. Sehat Uco kan? Lagi tidak mengganggu nih kan Pak waktunya? Ini ya enggak lah, lagi agak santai. Santai. Ya. Pak Denny kan seorang aktif dan proaktif di masyarakat, dalam bermasyarakat, di mana tempat Pak Valdis tidak memilih untuk duduk. Menurut Pak Valdis, apakah selama ini OPD itu benar-benar bekerja, atau ke depan menurut Pak Valdis apakah perlu diganti semua, mutasi? Kalau saya rasa, kalau namanya butuhlah penyegaran, ya dari atas ke bawah itu harus penyegaran semua total. Kenapa? Karena kan saat sekarang ini kita lihat di bidang ini tupoksinya beda, bidang ini beda. Jadi ya carilah sosok yang untuk jadi pejabat-pejabat di OPD atau di bawah-bawah itu yang pada tupoksinya. Ya baik dari tingkatan dari atas sampai bawah, ya gitu juga sebaliknya dari bawah tuh apa kira-kira yang bisa untuk menyauti masyarakat di Pocok. Karena saat sekarang ini kita mengutamakan itu dulu, macam mana pelayanan ini bagus, sistem jujur, transparan, akuntabel, itu yang kita utamakan. Pak Valdis memberikan komitmen ada 4 program yang akan diteruskan sampai di akhir jabatannya. Katanya pertama dia Pak Valdis dalam tentang proses tender proyek pembangunan. Tidak ada katanya jual beli proyek. Menurut pengalaman Pak Valdis selama ini kan dalam proses, saat proses sekarang. Menurut Pak Valdis apakah itu sesuai itu perkataan seorang PLT Wali Kota dengan fakta lah Pak? Kalau saat sekarang saya lihat tuh belum kelihatan. Kalau memang betul-betul beliau memang ingin melakukan hal itu, ya apa yang sudah beliau ucapkan ya laksanakan. Kan ada aplikasi yang beliau mungkin ya akan mempelajarinya, akan melihat situasi dengan daerah lain. Kemarin kan saya lihat beliau kan ada ke Medan menjumpai Bapak Bobi Nasution selaku wali kota Medan. Beliau adalah mau sharing pendapat ya dari Kota Tanjung Balai di Medan. Ada beberapa opsi juga yang kayak bahasa Pak Uco. Yang Pak Uco bilang ada 4 kriteria yang akan beliau jalankan. Begitu juga beliau akan melihat contoh-contoh terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Bapak Bobi. Ada yang disampaikan Bapak Bobi, kami yang di Medan itu ya kami menjalankan program ini kan gitu. Ada lah ya, kita tak bisa saya jelaskan satu persatu. Jadi termasuk satu lagi, salah satu e-katalog. Ya, kalau memang udah tekad, kalau memang udah untuk perubahan, laksanakan. Ngapain lagi ditunggu-tunggu lagi pertimbangan lagi? Ambil sikap, laksanakan aja. Itu kan suatu hal yang akan melakukan suatu perubahan. Apa masalah lagi kalau itu ditunda-tunda? Ya 2022 kita lihat launching kan itu. Nah, selanjutnya Pak Valdis, itu program pertama tadi, dan program kedua kata PLT kita seorang Haji Waris Tholib SAGMM. Dia akan nanti melakukan rotasi ataupun memutasi semua pejabat dari atas ke bawah yang punya jabatan. Tidak ada namanya jual beli jabatan. Apakah itu nanti dengan figur seorang Waris Tholib selama ini, apakah benar-benar nanti itu akan dilaksanakan? Kalau memang udah itu diucapkan beliau, ya laksanakanlah. Berilah PR untuk tentang lelang atau mutasi jabatan ini. Ya, kan ada nanti dari akademisi yang akan mengujinya, mengapa seorang pejabat itu bisa layak atau tidak, kan gitu kan. Jadi laksanakan aja. Kalau memang udah untuk yang baik, silakan. Saya yakin kok, kalau memang ini akan diterobos beliau, saya yakin ini Tanjung Balai akan bisa menuju perubahan. Kalau beliau betul-betul target untuk kerja 2 tahun ini, Tanjung Balai akan mendapat perubahan yang signifikan ini. Kalau memang betul-betul beliau bisa bekerja dengan maksimal dan bergandengan tangan dengan para tokoh-tokoh, para generasi muda. Ayo untuk Tanjung Balai, kita pun siap memberikan kontribusi pemikiran-pemikiran yang baik untuk beliau. Yang program ketiga, Pak ini PLT Wali Kota Pak Waris Tholib
Terkadang dia kan berkantor di kantor perusahaan air minum daerah Kota Tanjung Balai yang disebut PDAM. Dia akan membenahi PDAM itu dan memberikan katanya ujian kepada seorang direktur PDAM. Menurut Pak Denny Baldis, manajemen yang bagaimana supaya penyegaran perusahaan PDAM itu betul-betul implementasi ke lapangan dapat terlaksana dan dapat dinikmati masyarakat secara umum, bukan secara pengkotak-kotakan di lapangan. Apakah itu bisa menurut Pak Baldis laksanakan orang tua? Kalaupun tak bisa, apa saran kira pendapat Pak Baldis? Kalau untuk manajemen tentang perusahaan air minum ya, PDAM, perusahaan daerah air minum Kota Tanjung Balai, yang pada saat sekarang ini yang udah kita lihat lah ya Pak Ucok. Ya tak perlulah saya pala jelasin kali dah, masing-masing kita udah bisa melihatnya. Cuman secara singkat aja saya jelaskan tentang PDAM ini. Ya kalau memang betul-betul mau sungguh-sungguh itu perusahaan baik, ya bukakanlah tabir manajemen yang sebaik-baiknya. Kalau memang ada yang merasa tidak baik, terbuka aja. Biar ada solusi untuk penerobosan tentang perusahaan air minum itu. Karena kan pengelolaan kita manage itu artinya kita menata. Ya kalau memang menata. Ya dari dasar di mana kira-kira kelemahan-kelemahannya, ya apa kira-kira kelemahan di dalam, ya udah jalankan. Karena untuk memanage perusahaan itu kalau memang betul-betul bagus, sebenarnya saya rasa nggak sulit kok Pocok. Kalau memang betul-betul niat tuh memang mau bekerja. Apa masalah Pocok? Tinggal hitung aja Pocok. Berapa debit air per detik, berapa kita jual air per kubik. Masyarakat golong berapa yang menengah ke bawah, untuk mereka tarifnya berapa? Untuk menengah ke atas tarifnya berapa? Begitu juga perusahaan-perusahaan, tinggal kita data nih Pocok. Kalau begitu menurut Pak Baldis, seorang direktur PDAM Pak Gumil sekarang mampu untuk melaksanakan itu? Kalau saya rasa kalau beliau memang betul-betul sungguh-sungguh untuk yang menjalankan mengelola manage di perusahaan itu, ya saya rasa mampu. Kalau memang betul-betul tidak ada unek-unek di dalam, ya lihat tuh berapa total pelanggan kita, berapa belanja, apa kira-kira yang karyawan-karyawan di dalam itu sampai ada honor-honor, apa tupoksi mereka. Kalau memang terlalu beban, ya udahlah ambil sikap aja. Apa yang perlu diefisienkan untuk supaya bisa jalannya manage menata tentang di perusahaan itu, untuk kita memperbaiki instalasi jaringan-jaringan dan sebagainya. Kan ini kan jaringan pada tua nih Pocok. Selanjutnya Pak Baldis, ini program PLT Wali Kota kita sekarang nih, katanya dia kan sekarang termasuk berkantor 2 kali seminggu atau minimal sekali seminggu di rumah sakit umum daerah kita. Dan katanya rumah sakit kita ini kata PLT Wali Kota, katanya datang ke situ orang sehat bisa jadi sakit, apalagi orang sakit katanya. Menurut Pak Baldis bagaimana Rupa? Tentang obatnya, jarumnya, pelayanannya, kalau memang betul-betul bagus, apalah masalah. Di mana titik kelemahannya? Dokter-dokter spesialis, alat-alat apa yang kira-kira yang kurang, ya sebenarnya bisa Pocok. Kenapa ini dari dulu-dulu saya dengar tentang rumah sakit, kok ini juga nggak selesai? Bukan Tanjung Balai ya Pocok, kita cerita nasional. Nggak Pocok bilang masuk ke rumah sakit, dia sana masuk sehat pulang sakit. Nggak Tanjung Balai aja, di mana-mana begitu. Nah, saya bingung tentang rumah sakit ini. Kok nggak maksimal ya gitu? Ada apa ya? Sekarang kan ada di pemerintahan kita, khususnya di kantor Pemko Tanjung Balai, sekarang kan ada menyeleksi pimpinan perusahaan ataupun direktur perusahaan aneka usaha Kualo Kota Tanjung Balai, yang masa bakti yang pimpinan yang dahulu sudah habis di bulan Juli ini. Nah, sekarang diterima pembukaan seleksi pimpinan. Menurut Pak Denny Baldis, apakah itu perlu perusahaan aneka Kualo ini kita lanjutkan atau kita tidurkan aja dulu? Karena itu nampaknya pernah diberikan subsidi, namun mati suri, tidak berjalan gitu. Menurut Pak Baldis, apakah itu perusahaan itu perlu dilanjutkan? Terima kasih Pak Ucok. Saya jawab tentang perusahaan aneka Kualo. Saya rasa ini perusahaan baru berdiri berapa tahun yang silam. Iya. Yang kemarin direkturnya Bapak Muas ya. Iya. Yang Bapak Muas kemarin lulus ya jadi pegawai P3K ya Pak Ucok. Kemarin kan ini perusahaan ini lahir untuk pengelolaan di Teluk Nibung ya. Iya, PAD lah. PAD. Ya kita lihat Pak Ucok sekarang di dalam perusahaan ini Aneka Kualo ini apa? Aneka Kualo. Iya, Aneka Kualo. Apa kira-kira pokok-pokok yang akan
diemban di dalam perusahaan itu? Kira-kira apakah dia khusus atau boleh mengembangkan? Kalau kira-kira dia boleh mengembangkan dengan aspek-aspek yang lain, saya rasa ya ini digiatkan untuk menambah PAD. Dan diawasi oleh pemerintah, pemerintah kota. Nah, seperti contohnya PAD pasar, berarti kan kayak pasar-pasar ya, jualan-jualan. Kan udah bisa, tinggal mereka targetkan. Parkir yang memakai badan jalan apa di Kota Tanjung Balai ini bisa ditargetkan. Apalagi yang lain kira-kira aspek-aspeknya kan bisa ini. Kalian pasir lah emang itu. Ya boleh, asal untuk yang menyangkut yang fasilitas-fasilitas yang bisa dikelola, yang diawasi oleh pemerintah daerah. Ini boleh. Tinggal kita mencari solusi, ada aspek-aspeknya bisa dijalankan. Kayak saya bilang, yang bisa menguntung untuk PAD. Ini nggak salah, diteruskan. Pak Baldis ini kan seleksi pimpinan perusahaan, seleksi direktur lah. Menurut Pak Baldis, apakah direktur itu sepatut dan selayaknya orang putra daerah masyarakat Tanjung Balai? Apakah orang luar? Saya rasa ya orang daerah lah. Begitu banyak lagi generasi-generasi muda lagi anak daerah kita yang mampu, punya potensi, punya pemikiran yang baik, yang duduk-duduk di dalam perusahaan itu, yang akan berkolaborasi itu ya anak-anak daerah lah. Jadi kan saya maunya pojok kan ini ya, terutama birokrasi kita adalah pojok di apakan disehatkan. Karena kalau disehatkan pojok pasti itu investor pasti datang, pasti masuk. Macam mana persiapan untuk perizinan satu pintu nih dipercepat. Kenapa? Karena ini akan kita mengundang investor untuk Tanjung Balai ini. Jangan lagi terkendala lagi. Supaya kita nih ada pengusaha ikan, nelayan kan ini kan bisa dari luar bisa masuk untuk pengelolaan seperti ikan lencis, ikannya bisa diekspor, bisa apa kan ini cukup bagus sih pojok. Jadi saat sekarang ini nolak COVID nih pojok, makin lama kita lihat di seluruh Indonesia dan makin meningkat. Jadi situasi ekonomi udah sulit. Masyarakat ini macam mana masyarakat tak kerja yang singkat? Inilah channel Uco City.